Kehadiran media sosial seharusnya bisa memudahkan manusia saling berinteraksi dan mencari solusi, termasuk solusi jika menemukan kesulitan atau masalah pada transaksi perbankan. Namun sayang, ini justru dimanfaatkan tukang tipu digital yang berkeliaran. Kami bahas bersama Ismail Fahmi, founder Drone Emprit. Mas Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, Mas Fahmi yang kayaknya cocok jadi polisi siber nih, saya lihat-lihat. Mas Fahmi, soal pantauan banyak sekali tukang tipu digital, akun-akun bodong yang mengatasnamakan customer care bank. Sejak kapan Mas Fahmi Anda melihat, Drone Emprit melihat ini, kemudian berapa banyak sih pantauan yang kena penipuan ini korbannya? Sebetulnya kalau memonitor, memasukin kata kunci baru weekend kemarin, Mbak. Weekend kemarin. Tanya itu kan juga kalau saya lihat teman saya bahkan seorang dosen pun bisa tertipu, apalagi dengan orang-orang awam. Tapi informasi ini sudah lama saya baca dan saya amatin. Banyak orang ketika lapor ya, kemudian dihubungin oleh akun-akun bodong. Banyak juga yang kemudian tertipu. Dan so far belum ada tindakan yang berarti itu untuk mencegah. Okay. Yang ada paling banyak biasanya kan himbauan. Tolong ini punya ada 3 yang atau 5 yang resmi, yang ada centang birunya. Tapi orang kalau sudah panik itu kan nggak tahu mereka itu. Mereka biasanya banyak percaya. Oke, nggak ada tindakan berarti itu maksudnya dari pihak banknya? Saya lihat itu ada beberapa bank yang sudah melakukan misalnya lebih aktif ya. Ketika kayak BCA sudah lumayan saya lihat. Ada beberapa misalnya ada bot, kemudian ada orang kira-kira agak tertipu ketika mereplay bot. Ingetin, hati-hati itu bukan gitu. Cuma banyak sekali lebih sering itu kalah cepat. Jadi belum sampai di replay, bot-bot itu sudah datang duluan gitu. Oke, Mas Fahmi, aktivitas apa sih yang dilakukan tukang-tukang tipu digital akun-akun bodong ini sehingga kok bisa segitunya meyakinkan korban? Tadi Mas Fahmi bahkan cerita, teman Mas Fahmi, dosen aja juga bisa kena tipu tuh. Ya sebetulnya teknik social engineering ya, gitu. Tipu-tipunya itu sudah lama nih, modusnya sudah lama. Sebelum ada media sosial, sering zaman dulu juga kita ditipu kan. Ini teman saya, masa kamu lupa, misalnya gitu kan, tiba-tiba ditelepon ada gitu. Nah sekarang dengan media sosial jauh dimudahkan mereka. Kenapa? Ketika nasabah itu komplain, lapor di media sosial, otomatis orang seluruh dunia kan tahu. Nah kalau orang biasa aja dia cuek, tapi kalau buat mereka yang sudah terbiasa untuk melakukan penipuan, ini adalah mangsa. Kemudian yang mereka lakukan adalah tinggal membelokkan ke jebakan. Jebakannya itu apa? Yaitu adalah WA call, yaitu conversation live chat di WA. Selalu mereka mengarahkan ke situ. Okay. Nah, kalau sudah masuk di WA mereka, tertulisnya di atas itu sudah ada logonya itu. Logonya itu sudah dikasih centang biru juga, tapi centang birunya bukan asli. Verified intinya bentuk gambar. Ya, jadi orang kan kalau awam lagi panik kadang-kadang mereka nggak sadar. Mereka nggak ngecek ternyata followernya 0, ternyata baru dibuat. Taunya adalah itu ada logonya saja. Kan biasanya kan kalau di WA itu. Nah, kalau sudah masuk di dalamnya, biasanya dilakukan adalah minta nomor rekening ya. Kemudian ada kadang minta difoto juga per kartunya. Kemudian habis itu apa? Biasanya mereka mau berusaha untuk login, ganti password. Kemudian dikirim OTP kan, one time password itu lewat SMS. Kemudian dia minta, tolong ini sangat penting itu, tolong dikasih tahu OTP-nya berapa. Begitu panik kan nggak tahu, ini untuk membantu Anda ini sangat penting, misalnya dibilang, seringnya seperti itu, cepetan. Kadang-kadang di pressure sedikit. Jadi ada social engineering yang sudah lama praktek ini dan diulang-ulang kalau orang lagi panik biasanya ngasih. Begitu kasih OTP-nya, ya udah wassalam. Si penipu udah dapat akses ke rekening kita dan kemudian akan dikuras tuh. Di laporan itu di teman-teman yang mereplay respon tweetan saya ada yang hilang 1 juta, 4,5 juta, 16 juta. Untuk pendidikan anaknya itu banyak sekali itu dan itu terus menerus. Makanya kalau dilihat di data saya juga sempat terkejut ketika melihat tuh. Itu luar biasa besar. Dalam 1 minggu saja itu yang kemarin yang BNI itu aja sampai ratusan kan, ratusan akun bodong
Bisa dibayangkan, ambil aja misalnya 1% saja atau 10% orang yang tertipu. Berapa banyak mereka yang tertipu hampir setiap hari. Betul, betul, betul. Upaya penipuan itu di depan mata kita setiap hari. Oke, sebenarnya kalau kita tadi Mas Fahmi bilang modusnya yang mirip-mirip ini udah lama banget kan praktek ya. Kalau dulu mungkin pakai handphone, SMS, mama minta pulsa, papa minta pulsa, kurang lebih seperti itu. Sekarang kan tapi medianya mungkin pakai media sosial ya, pakai Twitter. Kenapa Mas Fahmi Anda melihat akun bodong ini kok sebegitu bebasnya berkeliaran di lini masa, di timeline, di media sosial? Jadi sebetulnya bukan hanya Twitter ya, Twitter, Facebook, Instagram juga, di mana orang punya akun media sosial. Dan di akun media sosial itu biasanya kan nasabah bisa tanya kan, bisa komplain, bisa lapor. Nah mereka tinggal ngawasin Mbak. Sebenarnya kenapa akun bodong itu? Mereka tinggal memanfaatkan saja. Mereka sudah banyak. Dan kalau saya lihat ini jaringan. Ini jaringan. Ada beberapa nomor, mereka diarahkan ke nomor telepon tertentu ya. Nomor telepon, nomor WA, itu hanya +1 misalnya. Bukan Indonesia, bukan +62. Ini dari luar negeri kan. Minimal dia dapat akses untuk dapatkan nomor telepon dari luar negeri. Entah itu membeli atau mungkin dari temannya atau jaringannya gitu. Kemudian kalau dilihat tadi kan ratusan itu dalam seminggu, sehari aja bisa banyak ya. Artinya kan kalau kita lihat dia upayanya untuk menipu satu orang dalam konversasi, dalam percakapan itu kan lama tuh. Betul. Salam kenal, mohon maaf dan seterusnya. Kan harus sabar, sedikit sabar tuh. Artinya kita kan banyak orang Mbak. Tak mungkin hanya satu orang. Tak mungkin, ini banyak orang. Dan dia sudah siap untuk satu orang calon korban itu ada satu orang yang siap untuk menipu itu nantinya. Oke. Media sosial itu sangat memudahkan. Itu banyak laporan juga terjadi ketika ada nasabah misalnya lapor aja gitu di Facebook, Instagram, langsung diserbu. Karena itu jadi kayak tempat untuk mengetahui siapa orang punya masalah. Oke, Mas Fahmi ini akhirnya berkaitan dengan bagaimana pemahaman masyarakat sekarang sudah berani, sudah bisa main di media sosial, tapi juga harus punya literasi yang atau pemahaman yang baik soal media sosial. Apa kemungkinan kejahatan-kejahatan yang beredar di sana? Ini ngomongin soal bagaimana kredibilitas sebuah akun. Ini yang masih banyak sekali miss di masyarakat kita. Entah karena memang saking paniknya tadi Mas Fahmi bilang, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ketika ada satu akun, oke lah gitu ya, centang biru gitu, artinya verified account atau akunnya sudah terverifikasi. Tapi kita lihat lagi, logonya mungkin sama gitu, namanya mungkin sama, nama orang yang terkenal atau lembaga atau bank atau apapun itu. Tapi kalau kita lihat lagi followersnya dikit, kan jadi mencurigakan. Ini yang kadang-kadang belum paham nih di masyarakat kita Mas Fahmi. Gimana tipsnya gitu untuk para pemain-pemain media sosial kita sekarang nih? Tip nomor 1 ini menurut saya, jangan lapor di media sosial ketika ada masalah. Jangan lapor di Twitter, Min punya masalah nih dengan bank, jangan lakukan. Okay. Atau mungkin di Instagram atau di Twitter. Kenapa? Semua orang seluruh dunia itu jadi tahu. Orang siapapun yang punya akses di media sosial itu udah tahu langsung. Dan mereka itu menggunakan program komputer Mbak, otomatis saja. Jadi begitu ada nyebut misalnya halo BCA atau BNI apa atau Mandiri apa gitu, langsung mereka dikirimin pesan, langsung diarahkan ke percakapan di WA chat tadi. Mereka tinggal nunggu di WA chat aja. Begitu twing langsung aja. Jadi enak sekali. Jadi jangan pernah sekali-kali kalau bisa lapornya di media sosial. Kalau mau lapor lewat DM saja. DM itu sifatnya private, nggak bisa diketahui oleh orang lain. Jadi orang nggak tahu kalau kita punya masalah gitu. Ya. Kemudian yang kedua gini, cukup banyak sebetulnya kalau misalnya orang lagi panik, itu yang harus dia lakukan. Pertama, cek apakah ada centang biru atau enggak. Satu. Kemudian cek followernya, kemudian cek nama akunnya, ada kode angka atau tidak. Paling nggak tidak. Ya ini pusing Mbak. Orang lagi panik biasanya udah nggak sempat kepikiran ini. Benar. Katakanlah misalnya ini ada nonton TV CNN Indonesia, berapa banyak lagi jutaan yang tidak nonton, ya mereka nggak tahu. Mereka mengalami hal itu. Okay. Jadi ini saya kira ada di sisi nasabah, iya ada yang dilakukan, tapi saya kira juga ada di sisi bank. Ini harus ada yang dilakukan. Jadi saran saya itu adalah bank itu membuat monitoring. Ini kayaknya kayak gini mirip. Ketika ada orang datang ke kantor cabang itu, di depannya itu ada banyak calo ya, ada nasabah. Ini saya bantuin gitu. Kan ditulis aja di situ, jangan percaya sama calo. Masa diam saja? Ya, pasti satpamnya bilang, Pak, jangan ikutan calo itu, ya nggak? Iya.
Jadi langsung aja masuk ke dalam. Hal yang sama dilakukan di media sosial, Oke. di Instagram, di Facebook. Ketika ada orang lapor, kemudian mendapatkan ada postingan dari penipu, langsung itu ada bot dari bank mereplay penipu tadi, ngasih tahu ke nasabah saat itu juga, kurang dari 1 menit kalau bisa, bahwa ini bukan akun resmi. Cepet ya. Jadi jangan sampai kemudian nasabahnya tertipu itu. Oke. Mudah-mudahan tips dari Mas Fahmi ini yang nggak nonton tapi bisa nonton disebarin gitu ya. Jadi nggak banyak yang kena tipu lagi. Mas Fahmi, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Terima kasih untuk sharingnya Mas Fahmi. Selamat malam. Sama Mbak Tiffany, selamat malam.